Hai semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat selalu ya. Bukan hanya jasmani yang sehat, tapi rohaninya juga sehat. Oke, hari ini saya akan men-sharingkan kepada rekan-rekan semuanya salah satu cara untuk menjaga spiritualitas kita tetap sehat di masa-masa ini. Mungkin ada yang sedang stres, sedang lelah, sedang gelisah, sedang sakit mungkin, atau sedang banyak pergumulan lah. Nah, cara ini bisa efektif menolong rekan-rekan semuanya. Share tentang AWG atau Alone with God, atau versi bahasa Indonesia itu adalah sendiri bersama Tuhan. AWG ini praktikal sekali dan sangat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. AWG itu apa sih sebenarnya? Apa saja yang dilakukan pada saat Alone with God atau berdiam diri bersama Tuhan? Beberapa praktek AWG yang dapat dicoba, yaitu yang pertama adalah berdiam diri atau solitude. Solitude itu adalah memilih untuk menyendiri, tapi bukan berarti kesepian. Jadi jika loneliness itu alone without God, maka solitude itu adalah alone with God. Jika loneliness itu inner emptiness, maka solitude itu inner fulfillment. Jadi pada saat kita melakukan solitude, itu benar-benar bukan kita mengosongkan diri kosong sekosong-kosongnya, bukan. Tapi malah kita membuat diri kita tuh penuh, semakin penuh dengan hadirat Tuhan. Dengan cara baca firman pasti, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan. Pentingnya solitude. Pentingnya apa? Karena Yesus juga melakukan solitude loh teman-teman. Contohnya dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi dalam Injil Markus dicatat dan banyak bagian Injil ya dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus tuh mengambil waktu untuk berdoa, menyendiri, bersekutu bersama Allah. Lalu yang kedua, ada juga contoh di Perjanjian Lama ya, yaitu di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dalam konteks ini, Daniel itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang dia percaya, tapi dia juga memprioritaskan Allah. Dia menyembah Tuhan, dia datang kepada Tuhan, bahkan dicatat 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Bagaimana cara melakukan solitude? Itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contoh, waktu kita lagi menunggu sesuatu, waktu kita lagi istirahat. Kalau misalnya yang lagi kuliah atau yang lagi kerja, break time antara satu pertemuan dan pertemuan lain mungkin 15-30 menit bisa juga dimanfaatkan untuk solitude. Ingat, solitude itu bukan berarti kita mengosongkan diri, tapi itu adalah momen di mana kita memberikan waktu spesial untuk Tuhan. Menyendiri, tapi menyendirinya bersama Tuhan. Idealnya melakukan solitude itu teratur ya, seperti Daniel yang tadi di Daniel pasal 6, dia melakukan bahkan 3 kali dalam sehari. Melakukan solitude dengan kesadaran iman, percaya akan kehadiran Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresence, Allah yang bisa berada di mana saja. Jadi bukan terbatas pada suatu ruangan tertentu atau suatu waktu tertentu. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa kita ketemui di mana saja dan kapan saja. Prinsip solitude adalah menikmati kebersamaan dengan Allah. Bisa dilakukan dalam waktu sabat kita atau waktu retret pribadi. Kalau saya melakukan solitude itu, saya ingat betul pada saat mau mengambil 2 keputusan penting dalam hidup saya. Jadi yang pertama, pada saat mau memutuskan menjadi seorang pekerja Tuhan penuh waktu. Jadi waktu itu saya mengambil keputusan, tapi sebelum itu saya melakukan Alone with God atau solitude itu selama 1 bulan.
Ya, tapi bukan berarti 1 bulan saya nggak bicara kepada orang lain ya, tapi mengambil waktu 1 bulan itu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jadi memberikan waktu tuh lebih untuk bersekutu dengan Tuhan, dan itu 1 bulan. Baca firman Tuhan lebih sering, berdoa lebih sering, menyembah Tuhan lebih sering. Karena setelah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang full timer atau pekerja Tuhan penuh waktu. Lalu yang kedua adalah pada saat saya memutuskan untuk menikah. Jadi waktu itu ada satu kondisi lah sehingga agak sulit dalam relasi ya yang dengan suami sekarang. Tapi waktu itu saya diizinkan mengambil solitude atau alone with God. Dan ternyata saya mengambil solitude dan suami saya juga mengambil solitude waktu itu. Dan memang Tuhan memberikan konfirmasi dalam beberapa hal lewat solitude kami masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak janjian, ternyata sama-sama mengambil solitude dalam waktu tertentu. Setelah mengambil solitude itu, langsung, ternyata fix nih, kami menikah karena dapat konfirmasi lewat firman Tuhan dan sebagainya. Jadi, ya itulah contohnya ya. Kita bisa kok mengatur waktu kapan perlu kita mengambil solitude atau alone with God tanpa harus menunggu adanya retreat atau camp. Apalagi sekarang ini kan semuanya online. Jadi kalau camp atau acara pun semuanya online. Nah, sepertinya akan lebih mudah bagi kita untuk mengatur waktu. Ini kan saya rekam hari Jumat nih ya. Kalau misalnya rekan-rekan melihat dan bisa terinspirasi, ternyata di weekend minggu keberapa nih bisa melakukan solitude, silahkan. Bagaimana melakukan solitude? Penjelasan yang berikut ya. Yang pasti adalah temukan kondisi di mana kita tuh punya space untuk Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi memang sebaiknya diam, tenang, sekelilingnya tidak ada gangguan. Bisa di taman, bisa di tepi pantai, bisa di dekat air terjun kalau misalnya sempat keluar kota. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk keluar kota, misalnya pagi-pagi, jalan pagi, bisa nih cari-cari spot-spot yang cocok untuk bisa kita menikmati Tuhan 15-30 menit. Temukan space atau tempat yang mendukung untuk kita bisa tenang bersama Tuhan. Lalu yang pasti mengambil kondisi tenang, kita sendiri tidak diganggu oleh hal-hal lain ya di luar dari kita. Siapkan buku catatan. Saya lebih senang kalau melakukan solitude atau alone with God di buku catatan. Jadi buku alat tulis pastinya ya. Dan mulailah melakukan refleksi pastinya. Ditulis aja apa yang dirasakan saat itu, apa yang dipikirkan saat itu. Dan juga mengevaluasi diri sendiri, selama 1 bulan ini saya seperti apa, atau selama 1 minggu ini saya seperti apa, kondisi kerohaniannya bagaimana, kondisi emosionalnya bagaimana, dan mungkin bisa merencanakan untuk kapan nih lagi saya bisa melakukan solitude lagi untuk kedepannya. Membaca firman Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan, biasanya kalau saya melakukan solitude, saya suka banget nih dari Mazmur. Salah satu Mazmur yang bisa digunakan adalah Mazmur 34. Itu contohnya ya. Saya tunjukkan dalam perlindungan Tuhan. Jadi misalnya ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa, oh iya ya, diingatkan lagi untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, inilah contoh-contoh firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk lebih lagi terkoneksi sama Tuhan. Jadi cari aja bagian-bagian bacaan Mazmur yang bisa menolong kita untuk lebih lagi terkoneksi sama Tuhan. Atau juga selain baca firman Tuhan, kita juga bisa nih baca buku rohani, baca buku yang lebih ke arah spiritual book ya. Journaling seperti yang tadi saya sampaikan, kita siapkan buku catatan dan alat tulis dan kita melakukan refleksi dari apa yang kita baca, baik dari firman Tuhan maupun dari buku rohani tersebut. Dan ditutup dengan doa, bisa doa pengagungan Tuhan, bisa doa untuk memohon pengampunan Tuhan karena dosa atau karena hal-hal yang kita lakukan yang kita rasa ini tidak menyenangkan Tuhan. Atau juga bisa ditutup dengan doa komitmen, mau berkomitmen apa.
Seperti itu. Atau juga bisa ditutup dengan doa syafaat. Jadi memang bervariasi sekali dan tidak ada aturan pasti. Tergantung kondisi kita masing-masing. Ini adalah salah satu cara journaling singkat. Mungkin kan ada beberapa orang yang bingung nih ya, gimana cara journaling? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa menolong kita. Evaluasi apa yang sedang mengganggu hatimu saat ini, ditulis, direnungkan, dijabarkan lewat tulisan. Tulis perasaan yang mengganggumu atau pemikiran yang mengganggumu, dan tulis apa yang Tuhan ingatkan atau membuat tidak damai sejahtera. Itu di journaling di awal. Lalu setelah itu barulah membaca firman Tuhan dan selanjutnya. Nah, ada juga nih praktek alone with God lain yang bisa dicoba. Puasa atau fasting. Hah? Puasa? Takutnya malah sakit kalau puasa. Enggak. Bukan hanya puasa makanan, tapi alone with God juga bisa mengandung puasa yang lain. Dalam Alkitab kita melihat banyak contoh orang berpuasa dengan berbagai alasan. Niniwe berpuasa sebagai tanda pertobatan. Esther mengajak umat berpuasa untuk mendapat kemurahan Tuhan. Daud berpuasa memohon kemurahan Tuhan agar anaknya bersama Batsheba tetap hidup. Jadi di dalam firman Tuhan ada banyak contoh-contoh tokoh-tokohnya melakukan puasa. Makna puasa sendiri kita mesti clear dulu nih, yaitu puasa adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah untuk mendapat perhatian dan kemurahan Allah. Puasa adalah kerinduan kita untuk membiarkan selera kita berlalu dengan tujuan untuk mencari Allah karena ada perhatian atau persoalan yang berat bagi orang lain, diri sendiri, atau dunia. Jadi puasa bukan hanya selalu untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa puasa untuk orang lain atau bagi persoalan-persoalan di dunia. Praktek puasa, ini contoh-contoh yang bisa kita semua praktekkan. Jadi puasa bukan hanya sekedar berhenti makan, ada banyak puasa. Contoh puasa ya. Yang pertama, absen secara sengaja dari makanan, snacks, coklat, minuman, shopping agar lebih bisa bersama Tuhan. Yang kedua, absen dari media TV, radio, musik, email, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya, HP, games, komputer agar bisa memiliki ruang untuk bersekutu dan mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, absen dari segala kenyamanan agar bisa fokus pada Tuhan dengan nyaman tanpa gangguan. Yang keempat, absen 15 menit dari media sosial dan waktu itu disisihkan untuk berdoa. Jadi banyak contoh puasa, bukan hanya sekedar puasa makanan. Ada banyak contoh. Tapi prinsipnya adalah puasa itu adalah momen di mana kita mau memberikan waktu itu untuk Tuhan. Manfaat puasa itu ada 4 manfaat yang bisa saya ceritakan kepada rekan-rekan semuanya. Yang pertama, bisa bersama Yesus dalam kesibukan kita. Yang kedua, berdoa bagi kebutuhan di tubuh Kristus. Yang ketiga, bersekutu dengan Tuhan Yesus dengan memilih untuk mengikuti teladan pengorbanannya. Dan yang keempat, mengosongkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Jadi dengan berpuasa itu menolong kita memiliki lebih banyak waktu bersama Tuhan. Selain solitude dan berpuasa, ada beberapa contoh alone with God yang bisa dicoba. Yang ketiga adalah pujian penyembahan, seperti membaca mazmur atau menyanyikan pujian. Ada tuh, jadi kalau misalnya lagi tidak mau untuk berdiam, tapi malah mau untuk memuji Tuhan, bisa banget. Yang keempat, journaling. Jadi alone with God itu penuh dengan journaling, lebih ke arah curhat, tapi curhatnya ke Tuhan lewat tulisan. Yang kelima, beristirahat, bisa. Yang keenam, berdiam di alam. Jadi di alam aja, ini kebanyakan orang-orang tipe naturalis ya, yang spiritualitasnya itu lebih suka, lebih bisa itu di alam. Kan ada juga yang tipenya di kamar aja ya nggak apa-apa, tapi ada orang yang memang harus di alam, di tempat terbuka. Jadi berdiam di alam itu malah kita bisa semakin memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena melihat ada begitu banyak ciptaan Tuhan yang indah dan itu semua tuh karena buatan Tuhan. Dan yang ketujuh, ada nih contoh orang melakukan alone with God tapi cukup unik, yaitu dengan membagikan berita Injil. Jadi share Injil kepada orang lain, bagi dia itu alone with God. Pada saat dia berbagi berita keselamatan kepada orang lain, dia merasa bahwa dia sedang semakin bersama-sama dengan Tuhan. Jadi contohnya banyak banget rekan-rekan, jangan sampai kita terpaku dengan satu pola tertentu, akhirnya kita nggak jalan-jalan alone with God-nya.
Alone with God itu membuat kita semakin connect sama Tuhan dan sangat berguna pada saat kita mau mengambil keputusan-keputusan penting. Atau pada saat kita sedang sangat lelah dan butuh istirahat. Intinya, jika kita penuh bersama Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat. Tapi jikalau kita kosong, diri kita ini tidak ada relasi dengan Tuhan, malah kita akan semakin menjadi toksik bagi diri sendiri, bisa juga bagi orang lain, atau bagi lingkungan. Itu aja rekan-rekan, salah satu cara untuk menjaga spiritualitas dengan melakukan Alone with God. Kalau rekan-rekan bisa melakukannya, kalian bisa komen di YouTube ini, di video ini, gimana setelah kalian melakukan praktek AWG, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, silakan aja tanya di YouTube channel ini, komen di YouTube channel ini. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Bye.